Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayamwara di Wilwadikta. Dalam seri ke-511 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Chris Urspon sebagai Rakuti, Malik sebagai Rawedeng, Harry sebagai Rayuyu, Rusli sebagai Rasemi, Mogan sebagai Rabanyak, Benny sebagai Rapangsa, Tato sebagai Ratanca, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pembicaraan dua orang yang berbeda generasi mengenai kekejaman Rakuti dan teman-temannya itu mendadak terhenti ketika terdengar suara derap seekor kuda dari kejauhan. Dua orang itu merunduk di semak belukar. Aku benar-benar tidak setuju dengan cara Rakuti memperlakukan para tawanan. Siksaan itu sudah keterlaluan, sudah di luar batas-batas kemanusiaan, mencambuk sampai kulit mengelupas, lalu luka-luka itu disiram dengan air cuka. Benar-benar keterlaluan. Apalagi kekejaman itu mereka perlihatkan di depan orang banyak. Bagaimanapun, kekejaman ini akan mengurangi simpati masyarakat terhadap martabat seorang pengalasan Winesuka. Oh, hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku harus bicara kepada mereka, karena ini menyangkut diriku juga sebagai seorang pengalasan. Hia, hia, hia.
Sepertinya Rasmi tidak mendukung tugas kita sebagai pengalasan dalam menyiksa tawanan. Rasmi, aku kira lebih baik kau bicara terus terang saja. Supaya kita semua tahu apa yang menjadi keberatanmu. Iya, aku kira juga begitu. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Rakuti. Karena kita harus menjaga kekompakan kita sebagai pengalasan. Termasuk kau, Rasmi. Baik, kalau kamu semua menginginkan kejujuranku, memang kesempatan ini yang aku tunggu-tunggu. Aku sungguh-sungguh tidak setuju dan sejalan dengan cara kalian memperlakukan para tawanan. Menurutku, siksaan yang kalian lakukan itu di luar batas-batas kemanusiaan. Apalagi penyiksaan itu dilakukan di depan orang banyak di alun-alun sana. Jadi kau tidak setuju kalau kami menyiksa para tawanan di hadapan orang banyak? Iya, karena perbuatan itu sebenarnya malah mengurangi simpati masyarakat terhadap kita. Ya, terhadap kita semua sebagai pengalasan. Hal itu hanya akan menurunkan martabat kita, Rakuti. Apalagi kita juga melihat rakyat yang menyaksikan penyiksaan itu untuk ikut menyiksa para tawanan. Menurutku, hal itu malah justru memperlihatkan kepada banyak orang, kepada masyarakat, bahwa kita, setelah diangkat menjadi pengalasan Winesuka, kita benar-benar menjalankan kewajiban dan tugas kita. Rasmi, aku kira kau sudah tahu bahwa tugas pengalasan Winesuka adalah taat dan patuh menjalankan perintah Gusti Prabu Jayanegara dengan sepenuh hati dan keyakinan. Dan menumpas kerusuhan, khususnya di wilayah kota Raja Majapahit. Kau sangka siapa yang harus menumpas perusuh-perusuh itu? Kalau bukan kita. Ingat, Rasmi, mereka ingin membalas dendam. Balas dendam. Kalau hal itu kita biarkan, atau kita bersikap lunak, kita akan diinjak-injak. Iya, betul sekali, Rasmi. Para perusuh itu ingin menuntut balas atas anak saudara mereka yang mati dalam peperangan di Lamajang. Nah, kalau yang namanya balas dendam, tentu akan lebih kejam dan lebih sadis lagi dari yang kita lakukan sekarang terhadap mereka. Nah, sekarang siapa yang lebih dahulu? Para perusuh itu atau kita? Ternyata kita lebih cepat. Oleh karena itu, kesempatan ini jangan kita sia-siakan untuk menaklukkan mereka secara habis-habisan. Dan soal kekejaman, itu sudah tuntutan untuk orang-orang seperti mereka. Iya, tetapi itu bukan saja kejam, Rapangsa, tetapi kelewat kejam, sungguh kejam. Apalagi itu diperlihatkan di depan rakyat banyak. Ya, itu supaya menjadi contoh bagi siapa saja yang melihatnya. Supaya bagi mereka yang ingin membangkang kepada Gusti Prabu, mereka harus memperhitungkan kita para pengalasan. Sebentar, Rawedeng. Aku belum selesai bicara. Kau selalu memotong pembicaraanku. Yang membuat aku lebih tidak setuju lagi, Rawedeng, yaitu bahwa kalian melibatkan orang lain untuk ikut-ikutan menyiksa para tawanan itu secara paksa. Maksudmu melibatkan para penggawa kerajaan, prajurit, dan bahkan masyarakat yang menyaksikan? Iya. Bukankah itu malah kita mengajar mereka untuk berbuat sadis, berlaku kejam terhadap orang lain? Apakah itu baik? Iya, itu memang baik. Oh, karena aku mau menanamkan kepada mereka sikap benci terhadap perusuh, pembangkang. Tugas kita menjaga keselamatan Gusti Prabu, menjaga ketentraman istana, menjaga kewibawaan Gusti Prabu. Jadi aku pikir, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk melibatkan mereka, menanamkan sikap benci kepada para perusuh, dan menanamkan sikap yang penuh pengabdian kepada Gusti Prabu. Biasanya orang-orang yang melakukan kerusuhan, pembangkangan, itu adalah orang-orang yang berkasta rendah. Mereka berbuat begitu supaya mendapat perhatian. Orang yang tidak memiliki kemampuan berpikiran luas, pandangannya sempit. Cukup, Rawedeng. Aku tidak suka kalau berbicara menyinggung-nyinggung soal kasta. Maaf. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung dirimu, Rakuti. Pembicaraanku hanya mau menanggapi sikap Rasmi. Pokoknya aku tidak mau mendengar lagi pembicaraanmu yang menyinggung-nyinggung soal kasta.
Aku kira kalian sudah tahu dari kasta mana aku berasal. Jadi kalau pembicaraan kalian menyinggung soal kasta sudra, itu berarti kalian hanya ingin menghina aku. Oh, kalau tanggapanmu seperti itu, tidak bisa mengendalikan dirimu. Jelas sekali bahwa kau memang berasal dari kasta sudra. Sebenarnya kau tidak layak menjadi seorang pengalasan. Jadi kau benar-benar hanya ingin menyinggung perasaanku, Rawedeng? Sudah, cukup. Malah bertengkar. Kita berkumpul di sini bukan untuk berbicara soal kasta. Maaf, aku bukan membela Rakuti. Tetapi memang begitu bukan? Maksud pertemuan kita ini? Aku tidak membela siapa-siapa. Aku hanya ingin mengemukakan pendapatku untuk kebaikan kita semua. Untuk kepentingan kita semua. Aku tetap tidak setuju memperlakukan tawanan secara kejam di depan orang banyak. Dan mengenai kasta. Keluhuran hati seseorang tidak diukur dari tinggi rendahnya kasta, Rawedeng. Tetapi dari perilakunya. Biar setinggi apa kasta kalian, tetapi kalau dari cara kalian memperlakukan tawanan seperti itu, orang akan bisa menilai siapa kalian sebenarnya. Kalau begitu cara bicaramu, itu berarti kau menyinggung kami semua. Sekali lagi, aku tidak menyinggung siapa-siapa. Aku hanya mengatakan kalau kita ingin mendapat simpati dari rakyat banyak, tunjukkanlah kelakuan kita sebagai seorang pengalasan. Nampaknya sedang terjadi ketegangan di sini. Persoalan apakah yang tengah kalian bicarakan ini? Rasemi tidak sependapat dengan kami dalam hal memperlakukan tawanan. Sementara kami semua menganggap hal itu sebagai tugas dan kewajiban sebagai seorang pengalasan. Lalu kira-kira apa maksud kedatanganmu, Ratanca? Sepertinya kau ingin mengutarakan sesuatu. Mahapatih menyuruhku untuk memanggil kalian semua. Beliau ingin bertemu dengan kita semua. Kita semua? Iya, kita semua. Kira-kira ada persoalan apa lagi yang ingin Mahapati bicarakan, Ratanca? Aku sendiri belum tahu, Rakuti. Aku hanya disuruh memanggil kalian semua. Mungkin Mahapati ingin bertanya soal nasib para tawanan. Daripada kita hanya menduga-duga tidak menentu, lebih baik kita menuju pendopo istana kepatihan. Mahapati sudah menunggu kita di sana. Mari, kita semua menghadapnya. Ketujuh orang pengalasan itu beranjak dari Balairung menuju pendopo istana kepatihan. Dalam hati mereka masing-masing bertanya, ada keperluan apakah Gusti Patih memanggil mereka? Sementara Ramapati duduk di ruang pendopo dengan beberapa dayang-dayang, sedang menantikan bekas anak-anak asuhnya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Mari silahkan. Terima kasih, Gusti Patih. Apakah ada sesuatu yang penting sekali sehingga Gusti Patih mengumpulkan kami semua? Oh tidak. Tidak ada hal yang penting. Aku hanya ingin duduk ngobrol saja dengan kalian semua. Apakah aku mengganggu tugas kalian? Apa yang sedang kalian kerjakan? Hamba mendapatkan mereka di Balairung istana, Gusti Patih. Nampaknya mereka sedang mengadakan pertemuan. Oh, bagus. Bagus. Tapi apa yang sedang kalian bicarakan itu, Rakuti? Kami sedang membicarakan para tawanan perusuh itu, Gusti Patih. Oh iya. Apa yang kalian lakukan terhadap para tawanan itu? Untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Kami siksa di depan rakyat banyak. Supaya semua orang tahu
bahwa hukuman bagi kaum perusuh adalah hukum picis, disiksa secara kejam. Tetapi maaf Gusti Patih, hamba sama sekali tidak setuju dengan cara memperlakukan para tawanan seperti itu, Gusti Patih. Sebab cara perlakuan seperti itu hanya akan merugikan diri kita sendiri sebagai seorang pengalasan. Dalam hal ini, hamba tidak sependapat dengan Rasemi, Gusti. Karena yang kami kerjakan ini, selain memang merupakan tugas kami, juga sesuai dengan perintah Gusti Prabu, agar kaum perusuh itu ditumpas sampai mati. Oh, jadi itu yang sedang kalian bicarakan. Lalu bagaimana pendapat yang lain? Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Gusti Patih, bagi hamba, segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas pengalasan akan hamba jalankan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau tugas itu menyangkut perintah Gusti Prabu, menjaga martabat Gusti Prabu. Iya, hamba juga sependapat dengan Rawedeng, Gusti Patih. Jadi hanya Rasemi yang tidak setuju dengan kalian. Lalu Gusti, bagaimana pendapat Gusti sendiri? Baik. Kalau kalian ini ingin mendengarkan pendapatku, aku kira sudah cukup lama kalian semua mendampingi aku sejak kalian masih prajurit dulu. Apa sewaktu kalian menjadi prajurit pernah terpikir bahwa suatu saat kalian akan naik pangkat, naik kedudukan dan posisi kalian? Mungkin saja ada yang mempunyai pikiran seperti itu. Sekarang apa yang kalian harapkan sudah terpenuhi. Pangkat, kedudukan, hidup mewah di dekat raja. Suatu cita-cita dan harapan yang diidam-idamkan setiap orang. Jabatan sebagai seorang pengalasan tidak sembarang orang bisa memperolehnya. Dan kalian patut bersyukur kepadaku karena begitu Gusti Prabu Jayanegara mengangkat aku sebagai patih Hamangkubumi, sudah dengan sendirinya kalian, anak-anak asuhanku, ikut diangkat sebagai pengalasan Winehsuka. Sekarang semuanya sudah kalian peroleh. Lalu untuk apa kalian bekerja sekeras itu? Bukankah kalian sudah mendapatkan apa yang seharusnya kalian peroleh? Bukankah kalian juga mempunyai dan membawahi begitu banyak prajurit? Kenapa harus kalian sendiri yang bekerja? Sementara pekerjaan itu bisa kalian limpahkan kepada prajurit kalian. Seharusnya kalian cukup puas dengan pangkat dan kedudukan yang sekarang ini. Karena pangkat kalian tidak mungkin akan naik lagi. Tidak mungkin. Apakah kalian mau menjadi patih? Atau bahkan menjadi raja? Oh, itu mimpi. Itu mimpi. Lalu menurut Gusti Patih, tindakan apa yang sebaiknya yang harus kami lakukan, Gusti? Yang perlu kalian lakukan sekarang ini adalah memelihara kepercayaan yang sudah diberikan Gusti Prabu Jayanegara kepada kalian. Maaf, Gusti Patih. Bahwa apa yang kami lakukan selama ini merupakan langkah kami untuk tetap menjaga kepercayaan Gusti Prabu kepada kami. Tetap terpelihara dengan baik. Lalu tadi Gusti Patih juga mengatakan bahwa kami tidak perlu bekerja keras. Bagaimana mungkin? Dengan kerja keras itulah kami mau membuktikan kepada Gusti Prabu bahwa kami bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kami, Gusti. Maksudku, kalian jangan berlebihan. Aku pikir apa yang dikatakan Rasmi itu ada benarnya juga. Kekejaman yang kalian lakukan terhadap para tawanan itu memang sesuai dengan tugas kalian. Tapi ingat, bisa-bisa hal ini bisa merugikan diri kalian sendiri. Karena menimbulkan sikap antipati dari rakyat banyak terhadap kalian.
Karena kekejaman itu kalian lakukan di alun-alun, di depan orang banyak. Nah, inilah yang aku maksudkan, bahwa kalian jangan terlalu berlebihan. Bukan hanya Rakuti yang tidak mengerti maksud pembicaraan Ramapati, tetapi juga Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Mereka bahwa tugas yang sudah mereka jalankan tidak mendapat dukungan dari Gusti Patihnya sendiri. Mereka menganggap apa yang ada di kepala Gusti Patihnya tidak sejalan dengan apa yang ada di kepala Gusti Prabu Jayanegara. Maaf, Gusti Patih. Apakah dengan berkata begitu, berarti Gusti Patih sependapat dengan Rasemi? Oh, tidak. Bukan itu, tidak. Aku menganggap bahwa yang kalian lakukan terhadap para tawanan itu terlalu berlebihan, itu saja. Sedang Rasemi menganggap itu kelewat kejam. Sudah. Yang penting kalian ingat perkataanku ini. Jangan terlalu ngotot untuk bekerja. Kalian sudah hidup enak. Nikmatilah sepuas-puasnya. Apa yang sudah kalian peroleh ini. Kalian tidak bisa menikmati kesenangan yang melebihi kesenangan seorang pengalasan. Sekarang kalian boleh pergi meninggalkan pendopo ini dan kembali ke tugas kalian. Rayuyu. Iya. Bagaimana mungkin Gusti Patih mempunyai pikiran yang berbeda dengan Gusti Prabu Jayanegara? Hah? Padahal yang kita jalankan ini adalah perintah Gusti Prabu. Aku sendiri juga tidak mengerti arah pembicaraan Gusti Patih. Iya. Ketika aku tanya, apakah Gusti Patih sependapat dengan Rasemi? Jawabnya tidak. Tetapi kalau mendengar dari isi pembicaraannya, sudah jelas Gusti Patih mendukung pendapat Rasemi. Mungkin saja Gusti Patih mau menunjukkan bahwa beliau tidak memihak kepada siapa-siapa. Ya, itu mungkin saja. Tetapi yang membuat aku heran, Gusti Patih malah berkata kita tidak perlu bekerja keras. Bagiku itu keliru. Karena tugas-tugas yang ditugaskan Gusti Prabu kepada kita menuntut suatu kerja keras, bukan asal-asalan. Ya, kalau begini keadaannya, lalu siapa yang harus kita dengar? Setelah pertemuan dengan Ramapati, mereka kembali bicara mengenai isi pertemuan itu. Dalam pembicaraan mereka, akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa Ramapati sependapat dengan Rasemi. Oleh karena itu, ia tidak mendukung tugas-tugas yang mereka lakukan, juga bertentangan pendapat dengan Gusti Prabu. Mereka membaca sepertinya ada yang tersembunyi di balik Ramapati dan Rasemi. Tapi bagi Rasemi sendiri, dia pun melihat sesuatu di balik kata-kata manis Ramapati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak
tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Malamnya Rakuti resah tidurnya. Dari tadi dia membolak-balikan badan ke segala arah, namun matanya tak juga mau terpejam. Dia berusaha sekali lagi untuk memejamkan matanya, namun kata-kata Ramapati terus mendengung di telinganya. Dia merasa usaha dan kerja kerasnya selama ini hanya sia-sia. Kata-kata Gusti Patih membuat malam ini terasa begitu panjang. Aku tidak mau dipaksa dengan cara seperti ini. Dipaksa untuk tidak perlu bekerja keras. Dipaksa untuk merasa puas dengan pangkat dan kedudukan yang sekarang. Bukan watakku untuk terlalu cepat puas dengan suatu keadaan. Tetapi kenapa dia melarangku bekerja keras? Lalu mengambil contoh soal kekejamanku menyiksa tawanan. Agaknya dia sependapat dengan Rasemi. Ada apa lagi yang tersembunyi di balik Gusti Patih dan Rasemi? Coba, hal ini kutanyakan pada Rasemi. Siapa itu? Aku, Rakuti. Oh, belum tidur kau rupanya. Aku tidak bisa tidur. Aku baru saja mau terlelap, Rakuti. Lantas kau membuka pintu. Bangunlah, Rasemi. Aku ingin kau menemani aku. Sampai rasa kantukku datang. Ada hal yang ingin kau bicarakan dengan aku, Rakuti. Sehingga aku harus bangun. Benar, Rasemi. Karena ini dari tadi mengganggu pikiranku. Apa itu? Kata-kata Gusti Patih tadi siang di pendopo kepatihan sangat menggangguku. Aku sama sekali tidak paham apa yang dia inginkan sebenarnya. Sepertinya setelah dia diangkat menjadi Patih Hamengkubumi, jalan pikirannya terbalik. Berlawanan ketika dia belum menjadi Patih. Masuk akal tidak? Seorang Patih melarang bawahannya untuk bekerja keras. Padahal yang kita kerjakan itu jelas-jelas perintah Gusti Prabu. Yang membuat aku makin jengkel lagi, dia memaksa kita untuk puas dengan keadaan, kedudukan, dan pangkat kita yang sekarang. Kau tahu, Rasmi, bukan watakku untuk terlalu cepat dengan apa yang telah kudapatkan. Aku ingin kedudukanku lebih dari apa yang ada sekarang. Aku ingin meraih sesuatu yang lebih tinggi lagi. Rasemi, kenapa kau hanya diam saja? Pendapatmu mengenai para tawanan itu sependapat dengan jalan pikiran Gusti Patih. Lalu apa perkiraanmu tentang diriku, Rakuti? Apakah kau sependapat juga dengan Gusti Patih bahwa kita tidak perlu bekerja keras? Memang itu yang aku duga, Rakuti. Dengan kata-kata Gusti Patih tadi siang itu, aku melihat wajah kalian semua ya berubah, lalu menaruh curiga kepadaku.
Ya, aku memang tidak setuju dengan cara kalian menyiksa tawanan secara kejam. Tapi bukan berarti aku juga melarang kalian untuk bekerja. Rakuti, pendapatku dan pendapat Gusti Patih kelihatan hampir sama, tetapi berbeda makna. Makna yang terkandung di dalam benakku melarang kalian menyiksa para tawanan adalah untuk kebaikan dan kepentingan kita bersama. Nah, sebab cara penyiksa seperti itu merugikan kita, Rakuti, merusak martabat kita, pengalasan, mengurangi simpati rakyat banyak. Baik, Rasmi. Aku sudah tahu apa yang ada di dalam otakmu itu. Tetapi persetan dengan pandangan rakyat banyak. Aku bekerja bukan untuk rakyat banyak, tetapi aku bekerja untuk mengabdi kepada Gusti Prabu Jayanegara. Sekarang aku ingin tahu, apa maksud kata-kata Gusti Patih melarang kita untuk bekerja keras? Apa yang bisa kau baca dari kata-katanya itu? Hanya ada satu, Rakuti. Gusti Patih takut bersaing dengan kita. Rakuti terkejut mendengar jawaban Rasemi. Dia sama sekali tidak menduga kalau Gusti Patih bermaksud dan punya niat tidak wajar. Setelah mengetahui maksud curang Gusti Patih ini, Rakuti berniat untuk bekerja lebih keras lagi, agar apa yang dia cita-citakan akan tercapai. Sementara itu, di atas atap Wisma Rasemi, ada sesosok bayangan hitam sedari tadi mengikuti pembicaraan Rakuti dan Rasemi dengan hati-hati. Rakuti dan Rasemi meneruskan percakapan mereka. Jadi begitu ceritanya. Iya. Pantas. Kata-katanya tadi siang sungguh aneh dan tidak masuk akal. Melarang kita semua bekerja keras. Memaksa kita untuk puas dengan kedudukan yang sekarang. Dan menganggap dirinya sebagai pahlawan dengan mengatakan, karena dialah, maka kita ini bisa diangkat menjadi para pengalasan. Sabar, Rakuti, sabar. Kita tidak boleh gegabah menghadapi hal seperti ini, Rakuti. Tidak, Rasmi. Persetan dengan kata-kata dia. Aku yang memisahkan kepala Nambi dari badannya. Aku yang menyebabkan dia menjadi patih Hamangkubumi. Dan aku bisa berbuat lebih dari itu. Pelan-pelan. Sudah malam, Rakuti. Sudah aku katakan kau jangan emosi lalu bertindak sembrono. Ingat, Rakuti, kau masih punya waktu. Cepat atau lambat kau akan memperoleh apa yang kau inginkan itu. Tetapi sekarang kau harus ingat. Sekarang yang menjadi patih Hamangkubumi adalah Ramapati. Kita harus tunduk di bawahnya. Aku tidak mengira kalau Gusti Patih mempunyai maksud seperti itu. Sekarang semuanya tampak jelas. Tetapi kenapa? Kalau memang Gusti Patih mau menjerumuskan kita, lalu dia melarang kita untuk kerja keras dan menyiksa secara kejam para tawanan itu. Bukankah dengan menyiksa para tawanan, harusnya biarkan saja supaya semua orang membenci kita. Membenci para pengalasan dan rasa benci ini sampai kepada Gusti Prabu. Lalu Gusti Patih tepuk tangan kegirangan. Tapi kenapa dia juga melarang untuk menyiksa para tawanan seperti pendapatmu? Nah, itulah seperti yang aku katakan tadi. Aku dan Gusti Patih menolak penyiksaan secara kejam para tawanan. Tetapi dengan makna yang berbeda, Rakuti. Kalau alasanku menolak penyiksaan para tawanan, hubungannya pada rakyat banyak, penilaian orang banyak terhadap kita. Nah, tetapi di mata Gusti Prabu, kita tetap baik. Karena itu perintah Gusti Prabu. Ingat, Rakuti, sedangkan alasan Gusti Patih lebih berhubungan dengan Gusti Prabu karena dengan melarang kita bekerja keras, penilaian Gusti Prabu kepada kita menjadi jelek, Gusti Prabu akan menganggap kita malas.
Gusti Pati tidak mau bersaing dengan kita. Karena dia tahu kita bisa berbuat lebih dari yang pernah kita lakukan dalam perang Lamajang. Rasemi, aku akan berbuat lebih dari ini. Aku akan meraih sesuatu yang lebih tinggi lagi. Aku belum puas dengan pangkat dan kedudukanku yang sekarang. Jangan terlalu cepat kau bermimpi, Rakuti. Tidak, Rasemi. Sekarang sudah saatnya aku memperlihatkan siapa sebenarnya Rakuti kepada Gusti Prabu Jayanegara. Dan jangan kau larang aku untuk menyiksa para tawanan itu. Jangan! Hei, suara apa itu? Oh. Hei, siapa itu? Rasmi, mari kita lihat. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Hei, siapa kau? Ayo Rasmi. Iya. Rupanya ada orang yang mendengarkan pembicaraan kita. Mari kita kejar dia. Rakuti dan Rasmi berlari mengejar manusia misterius itu. Mereka berkejar-kejaran. Orang misterius itu memacu larinya dengan melompat-lompat sambil memutar-mutar tubuhnya di udara dan hinggap di atas dinding-dinding wisma dan kemudian bersembunyi. Untuk sesaat, Rakuti dan Rasmi kehilangan jejak. Aduh, dia sudah menghilang. Begitu cepat dia berlari. Berarti dia mendengar semua pembicaraan kita, Rasmi. Ya, tentu saja. Lalu untuk apa? Dia ingin tahu isi pembicaraan kita. Ya, tentu ada yang menyuruhnya. Kalau begitu, kita harus mencarinya sampai dapat. Malam ini juga. Ayo. Ya, tunggu dulu. Aku melihat seperti bekas jejak di sini. Oh iya. Dari tapak yang membekas ini, sepertinya tapak sepatu prajurit. Tentu dia adalah seorang prajurit dan utusan orang lain. Aku rasa orang itu masih ada di sekitar tempat ini, Rakuti. Sebaiknya kita cari terus sebelum dia menghilang dari istana ini. Ayo, Rasmi. Mereka meneruskan pencarian terhadap manusia misteri itu dengan teliti. Rakuti dan Rasmi berjalan perlahan, langkahnya tanpa suara. Sementara itu, orang misterius yang sedang bersembunyi di balik dinding wisma tak dapat bergerak sedikit pun karena banyak prajurit jaga yang mondar-mandir. Posisiku di atas dinding ini cukup tinggi, memudahkan prajurit jaga yang lewat di sini untuk melihat aku. Sebaiknya aku mencari tempat yang aman. Rakuti dan Rasmi sudah lebih dekat dengan arahku. Ya, aku lompat saja ke bawah. Hei, siapa itu? Dengarkan baik-baik. Lebih baik kau tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau kau tidak mau aku paksa menutup mulutmu seperti ini. Mengerti? Baik. Akan kubuka mulutmu. Tuan, ini siapa? Pelan. Pelan sedikit bicaramu. Aku sedang diburu-buru orang. Tentang siapa aku, itu tidak penting. Lalu, apa yang Tuan hendak lakukan di sini? Jangan banyak tanya. Sekarang aku minta kau lindungi aku. Bagaimana caranya aku melindungi Tuan? Aku ingin menyusup keluar dari tempat ini. Kau berdiri di jalan sana. Kalau ada orang yang sedang mencari aku, beri aku tanda. Mengerti? Ya, baik. Kau jangan beranjak dulu dari tempat ini sebelum aku pergi jauh. Iya, Tuan. Orang misterius itu segera berlari meninggalkan prajurit jaga. Sementara Rakuti dan Rasmi sudah semakin dekat ke tempat orang misterius dan prajurit jaga tadi bercakap-cakap. Prajurit jaga melihat Rakuti dan Rasmi dari kejauhan, tapi dia tidak memberikan tanda apa-apa. Kau prajurit.
Apakah tak melihat seseorang yang mencurigakan selama kau berdiri di sini? Oh, selamat malam Tuan Rakuti dan Tuan Rasemi. Orang itu yang tuan-tuan cari. Iya. Apakah kau melihatnya? Ampun Tuan, hamba bukan saja melihatnya, tetapi entah dari arah mana, tiba-tiba saja orang itu sudah menyekap hamba untuk beberapa saat, Tuan. Apa yang dia harapkan dari kau? Dia hanya menginginkan aku tutup mulut dan membiarkan dia menyusup keluar dari sini. Kau mengenalnya? Apakah dia orang Majapahit ini juga? Atau orang asing? Aku tidak bisa mengenalnya sama sekali, Tuan. Karena dia mengenakan cadar kain merah di mukanya. Sungguh, Tuan, hamba tidak mengenalinya sama sekali. Lalu, lari ke arah mana dia tadi? Ke arah timur, Tuan. Menuju gerbang keluar Wisma ini. Hamba menduga dia datang dari Wisma, Tuan. Ya, memang dia mencoba untuk memata-matai kami. Ayo, Rasmi. Kita ikuti dia terus. Pokoknya, jangan sampai dia lolos dari istana ini. Kita harus mendapatkannya malam ini juga. Sabar sebentar. Coba kau kemari, prajurit. Ada yang bisa hamba bantu, Tuan? Coba angkat kakimu. Ya, baik, Tuan. Apa dugaanmu, Rasmi? Tapak sepatunya. Sama seperti jejak yang kita lihat tadi. Berarti orang misterius itu masih orang-orang... Istana juga, maksudmu? Maksudku, orang misterius itu bukan orang asing. Hanya dari tapak sepatu ini? Iya. Tapi dugaanku lain. Kalau kau mengatakan bahwa jejak yang kita lihat itu sama dengan tapak sepatu prajurit ini, ya, mungkin saja itu jejak prajurit ini juga. Itu mungkin saja terjadi. Lain, Rakuti, lain. Rasmi, dari mana kau bisa membedakan itu? Prajurit, coba kau berjalan maju ke depan. Ayo. Siap, Tuan. Coba kau perhatikan, Rakuti. Jejak sepatu dari prajurit ini. Coba perhatikan. Iya. Sama seperti jejak yang kita lihat tadi. Nah, jejak tapak sepatunya memang sama. Tetapi yang tadi lebih dalam dari yang ini. Artinya? Artinya orang misterius itu berlari, sedangkan jejak sepatu prajurit jaga tidak dalam. Karena dia hanya berjalan. Kau paham maksudku? Iya. Nah, itu berarti orang misterius yang kita kejar ini orang istana juga. Orang Majapahit. Prajurit Majapahit, Rakuti. Bukan orang asing. Kalau begitu, mari kita teruskan pengejaran kita sebelum dia menghilang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tanpa terasa, Rakuti dan Rasmi sudah sampai di dekat gapura istana Kaputren. Malam semakin larut, rembulan berada persis di atas kepala. Rakuti dan Rasmi berjalan perlahan. Kewaspadaannya diperketat. Tanpa mereka sadari, mereka berjalan semakin dekat ke arah di mana orang misterius itu berdiri. Orang itu semakin takut. Dia merapatkan tubuhnya ke dinding. Namun karena bayangan dua orang karena sinar rembulan itu semakin dekat, orang misterius itu memutuskan untuk lari. Itu dia. Hei, siapa kau? Ayo, Rasmi. Ayo. Hei, kenapa lari? Ayo, Rasmi. Kita kejar terus. Iya. Tunggu. Siapa kau ini sebenarnya? Siapa yang menyuruhmu? Hei, selesaikan dulu pertarungan kita. Ayo, Rasmi. Ayo. Kita harus membereskan dia malam ini juga. Iya. Supaya dia bungkam. Iya. Ayo cepat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Rakuti dan Rasmi terus mengejar orang misterius yang sebentar-sebentar menyerang, sebentar-sebentar lari lagi. Rakuti sungguh tidak mengenal orang itu karena cadar kain merah menutupi mukanya. Rakuti semakin penasaran. Nah, apakah Rakuti berhasil menangkap orang misterius itu? Dan siapa sebenarnya orang misterius bercadar kain merah itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan